Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranivita Ika Prastiani Tias. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam lindungannya ya. Untuk kali ini kita akan membahas terkait masalah-masalah pembangunan dan bagaimana cara mengatasinya. Masalah pembangunan ekonomi yang pertama yaitu pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran umumnya terjadi karena adanya jumlah angkatan kerja itu yang tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia, sehingga jumlah tenaga kerja yang terlalu banyak itu tidak mampu terserap di lapangan kerja yang ada. Masalah pengangguran itu erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Semakin tinggi angka pengangguran, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di suatu negara tersebut. Cara mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, yang pertama dengan cara peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal. Yang kedua, penyediaan informasi tentang lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, mengadakan program pendidikan dan pelatihan kerja. Yang keempat, meningkatkan dan mendorong tenaga kerja atau angkatan kerja untuk melakukan wirausaha. Yang selanjutnya, menggalakkan program-program transmigrasi agar penyebaran penduduk itu bisa merata, sehingga tingkat pengangguran di suatu daerah tersebut akan berkurang. Yang selanjutnya, dengan cara mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja, itu dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja yang tersedia di Indonesia. Yang selanjutnya, dengan cara menekan angka impor dan memperbanyak tingkat ekspor di Indonesia. Yang selanjutnya, memberikan barang-barang subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama pada bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk masalah pembangunan ekonomi yang kedua, yaitu masalah keterbelakangan. Negara Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang. Ciri dari negara berkembang adalah rendahnya tingkat teknologi. Yang kedua, rendahnya tingkat pelayanan kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, tingkat kedisiplinan dan keterampilan masyarakat yang rendah, serta lemahnya manajemen usaha. Cara mengatasi keterbelakangan tersebut dengan cara yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, maka keterbelakangan yang ada di Indonesia akan semakin tergeser karena kualitas SDM yang sudah mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, dengan melakukan pertukaran tenaga ahli, utamanya di peningkatan teknologi. Yang ketiga, melakukan transfer teknologi dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi berkolaborasi dengan negara-negara maju, bagaimana cara peningkatan teknologi yang lebih di negara maju tersebut. Masalah yang ketiga adalah masalah kekurangan modal. Masalah kekurangan modal biasanya disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga mereka jarang melakukan saving dan investasi. Kurangnya saving dan investasi mengakibatkan tingkat produktivitas menjadi semakin rendah. Cara mengatasi kekurangan modal ini dengan cara peningkatan SDM. Yang kedua, dengan cara peningkatan saving dan investasi. Investasi dan saving itu dapat digunakan untuk modal usaha, sehingga produktivitas tenaga kerja itu dapat semakin tinggi dan meningkat. Masalah yang keempat yaitu inflasi. Inflasi merupakan proses naiknya harga barang secara terus-menerus atau penurunan mata uang. Inflasi disebabkan karena tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, berlebihnya likuiditas di pasar, dan adanya distribusi barang yang tidak lancar. Cara mengatasi masalah inflasi adalah dengan cara menjaga keserasian antara penambahan uang atau likuiditas dan laju pertumbuhan barang dan jasa. Cara yang kedua, dengan melakukan politik diskonto dan bunga pinjaman. Cara yang ketiga, dengan cara menjaga kestabilan nilai tukar mata uang. Cara yang terakhir, dengan cara melakukan intervensi pasar. Masalah pembangunan ekonomi yang kelima yaitu masalah kependudukan. Masalah kependudukan beraneka ragam, diantaranya jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk yang pesat, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan lain sebagainya. Cara mengatasi masalah kependudukan bisa dengan cara
mengendalikan tingkat kelahiran, menurunkan tingkat kematian dengan cara perbaikan gizi. Yang ketiga, mengadakan transmigrasi. Yang keempat, menyelenggarakan proyek di daerah serta proyek padat karya. Jadi dengan adanya cara-cara tersebut, masalah pendudukan yang hanya berpusat di satu daerah itu bisa teratasi sehingga masalah kependudukan akan lebih berkurang. Ada berbagai masalah perekonomian di Indonesia. Jadi di negara berkembang seperti Indonesia pasti akan terjadi banyak masalah. Sehingga peran pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan atau strategi-strategi untuk mengurangi permasalahan tersebut sangat diperlukan. Di antaranya dengan adanya program-program pemerintah yang mendukung atau mensupport kegiatan pengurangan masalah tersebut. Demikian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.